Selamat waktu apapun bagi pendengar. Assalamualaikum, salam sejahtera, semua salam Rahayu. Ya, kembali lagi bersama Rahayu. Kamu panggil istrimu apa? Kembali lagi dengan podcast Wehjo. Apa cu? Wehjo. Tahu ya, ini akhirnya saya ketemu Mas Adin. Apa? Nama untuk podcast ini adalah Wehjo. Kok bisa kenapa? Wehjo itu saya mengembalikan kepada roots apa akar masalah. Enggak, saya kan asal Pacitan ya, Mas. Jadi neng Pacitan ki kalau ada suatu ungkapan atau entah itu apa itu? Gumun. Apa? Gumun itu apa? Kagum terus marah ataupun semua emosi itu pasti nah, entah itu mau marah atau kaget tenan bagus banget. Nah makanya wejo aja lah. Loh, tapi saya pernah dapat umpatan Joh juga loh ketika ngerem mendadak. Oh, banter loh Mas Joh sampean. Nah, itu kayaknya sudah menjadi umum atau universal. Berarti itu orang Pacitan ya yang ngejoh kan saya? Ya nggak tahu. Oke, itu apa ya? Introduksi. Nggak, awalan untuk episode kedua ini saya kasih nama Wehjo itu alasannya itu. Oke, jadi sesi ini episode kedua ini kita kedatangan tamu. Lala Beliau adalah Mas Imam Taufikur Rahman. Cek sound Mas, cek. Ya, yang keras tuh Mas. Kasih salam Mas buat pendengar kita Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah dipanggil TPA. Sudah ada imamnya. Jadi gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mantap. Terima kasih sudah diundang. Saya sudah nunggu dari bulan Desember untuk iya. Ya, jadi kita banyak retorika ya. Yo, itu. Enggak aksi tapi retro aja. Ya, jadi ini adalah Mas Imam, saya perkenalkan. Mas Imam ini adalah laki-laki. Manusia. Dia lebih tua dari saya. Dan saya juga. Beliau ini salah satu orang yang fokus atau berkecimpung di dunia perburungan atau apa ya, konservasi burung mungkin ya lebih ke konservasi burung lah. Kan burung banyak banget loh Mas, ada sing berburu burung, ada yang gantangan itu bahasa Indonesianya apa ya? Kicau mania, terus ada yang apa? Ya yang konservasi kayak gini. Konservasi, ya. Ya jadi intinya Mas Imam tuh apa ya? Fokus atau ya apa? Lebih ke konsentrasi. Penyelamatan burung liar gitu ya, Mas. Kurang lebih juga sih. Oh, enggak juga. Kejauhan ya. Jadi apa Mas? Ya pengamat burung aja. Oh, pengamat burung. Apa Mas itu pengamat burung? Gimana toh Mas? Yang diamati itu apa toh Mas? Maksudnya bedanya dengan teman-teman yang apa ya, yang buru ataupun yang nembak ataupun yang gantang itu gimana Mas? Ya sama sebenarnya itu. Sama-sama mengamati burung juga. Nah, terus cuma beda alatnya. Oke. Sama tujuan beda jalan gitu Mas. Kita sebenarnya macam bodoh Mas. Kita kan pengamat burung juga nih. Tapi ya siapa tahu podcast Wehjo ini didengar orang lain kan. Sedikit awareness. Apa itu awareness? Pengamat burung aja Mas. Itu tidak aware itu Ya bedanya pertama di alat. Oke. Kalau teman-teman yang pengamatan burung itu kan biasanya pakai alat teropong atau monokuler yang apa ya, itu membantu untuk melihat burung di alam. Ya, sebatas itu. Ya. Nah, kalau itu teman-teman pengamat burung
mengamati bagian dari kesenangan. Oke. Jadi sama orang yang senang berburu senang berburu. Tapi alatnya senapan, ketapel. Nah itu bedanya. Tulup. Apa itu yang sumpit? Sumpit. Kenapa? Pakai sumpit mie. Oh itu sumpit juga ya. Ya sumpitnya di Kalimantan kan jadi gitu. Oh, jadi bedanya seperti itu. Tapi tetap sama-sama apa itu senang. Cuma yang satu tujuannya burungnya entah itu di kandang atau mati, yang satu kan tetap apa Ngamati ya? aja. Ngamati, tapi apa? Dikonsumsi, sama-sama dikonsumsi. Konsumsi mata toh. Ya, Ya kondisinya beda. beda inderanya berarti lebih ke beda indera gitu ya. Indera perasanya. Ya maksudnya pengamat Aku nggak burung kan. paham. Iya. Kalau Maksudnya pengamat burung kan berarti kan apa? Eigasm. Nah, Oh bu. ya maksudnya orgasmenya di mata, eigasm. Nah, kalau yang gantangan kan irgasm gitu ya Mas. Oh. Maksudnya kepuasannya ada di apa telinga. Kalau kemudian pemburu yang dimakan kan mouthgasm gitu loh Mas. Oh iya, aku baru tahu itu. Ya. Ya itu. Ya. kamu narasumbernya aja. Nanti saya nggak syuting lagi Pak. Nanti saya nggak rekaman lagi Pak. Oh ini syuting dong. Oh iya, apa ini berarti? Syuting cangkem. Ya. Apa ya? Ya itu ya. Jadi kawan. lebih ke kesenangan, Oke. pengamatan burung di alam. Nah kalau sampai ke konservasi, sampai ke apa tadi Penyelamatan. penyelamatan, oh, itu terlalu jauh lah. Oh, terus. Tapi nggak melakukan itu, Mas. Mengupayakan itu. Mengupayakan. Ya. Oh, berarti sebetulnya Mas kalau apa namanya dibandingkan kegiatan jenengan, hobi jenengan itu lebih positif nggak sih dari apa namanya dari yang tadi kriteria pecinta burung yang lain? Kita tidak berusaha menghakimi ya. Ya, kita tidak bisa menghakimi Kita ini. brainstorming aja. Ya, waduh wae. Semua kesenangan itu bisa positif, bisa negatif. Cok. Kita ambil yang positifnya aja. Tapi kalau positif dok nanti ada teman saya yang masang listrik itu. Lo katanya mau brainstorming, Oh, iya, kan iya. harus ada stromnya. Iya betul. Gak nyambung Pak. Oke. Nah, nek jenengan sendiri Mas, kalau jenengan sendiri itu kepuasannya tuh di mana tuh Mas? Maksudnya ketika mengamati burung, lihat burung, kegiatannya sebelum ke kepuasannya, kegiatannya tuh ngapain Mas? Ya realnya itu Realnya tuh seperti apa sih? gambaran Ya melihat burung di alam, di alam. dimanapun ya, bisa di pantai, bisa di samping rumah, di kebun, di halaman, atau tempat-tempat yang jauh seperti hutan, pegunungan. Dan melihat burung itu kayak koleksi ya. Kita menjumpai satu jenis, itu tambah satu koleksi jenis yang kita jumpai. Oh gitu. Jadi ada kalau di Indonesia ada 1.700 jenis. Ya kita mengumpulkan kalau yang senang ya. Kalau yang senang artinya ya mengejar terus setiap jenis yang ada sampai punya koleksi berapa ratus jenis yang pernah dilihat di alam. Itu kesenangannya seperti itu. 1.700 Mas. 1.700-an jenis. Itu Indonesia. Indonesia. Berarti kalau dia apa ya mania untuk koleksi, jadi harus ke berbagai lokasi di Indonesia. Iya, seperti Indonesia kan punya apa namanya geografi yang berbeda, zoogeografinya ya. Nah, jadi ya, di Sumatera pasti jenis burungnya beda dengan Jawa, dengan Kalimantan, dengan pulau-pulau yang lain. Nah, jadi itu mengharuskan dalam tanda kutip ya untuk bepergian, pengamatannya saja sudah menyenangkan, bepergiannya juga tambah menyenangkan. Oh, bisa dimix itu kalau yang suka jajan pasar apa jajan makanan kulineran, maksudnya kulineran. Bukan jajan yang lain. Ya, maksudnya buat eigasm itu. Ya kenikmatan mata maksudnya kan Mas. Benar. Nah Mas,
Terus kembali ke tadi kan kegiatannya kan seperti itu. Terus kemudian kesenangan yang dengan apa namanya? Pahami yang diterima lebih ke kesenangan yang dirasakan. Yang dirasakan, yang dikejar itu yang seperti apa sih, Mas? Yang dirasakan lah, lebih dirasakan dulu. Ya bisa lihat burung itu dan berharap burung itu terus ada gitu. Kan tadi kan bilang koleksi toh Mas, dan kebanyakan teman-teman itu kalau di Jawa itu biasanya kolekdol Mas, artinya koleksi terus didol. Karena burung itu kolektolnya piye Mas? Kan jenengan kan otomatis kan butuh, kalau pergi ke Kalimantan, kalau pergi ke Sumatera otomatis kan butuh sangu gitu ya Mas. Kasarnya kan butuh sangu. Sangu itu apa ya namanya? Ongkos. Saku. Saku itu sak. Nah, lebih ke ongkos. Nah, ketika kita kayak gitu bisa ngisi kolektor itu. Kolektor lagi nih di Mas. Kalau seingat saya jarang bepergian dengan uang sendiri. Ngeri. Jadi kalau harus mengeluarkan uang sendiri, saya pikir-pikir karena uang nggak punya. Jadi seringnya itu diperjalankan sebenarnya. Saya tahu itu pasti dana umat. Jangan paham loh. Masuk. Nah, itu bagian dari ya bisa jadi ada yang meminta untuk kita datang pengamatan burung di satu tempat untuk semacam jasa ya. Oh, jadi bisa jadi profesi ya Mas ini? Bisa jadi profesi untuk ya lebih ke arah penelitian atau jasa wisata. Dan itu bukan hanya tidak bayar tapi malah dibayarin misalnya kayak gitu. Berarti koleksinya tuh lebih koleksi data gitu ya Mas? Data informasi atau data gitu. Data itu bisa jadi sesuatu yang dikumpulkan sebagai bahan koleksi atau enggak. Jadi kesenangannya itu bisa dari melihat, kemudian ada yang mengupayakan untuk jika dicatat itu jadi koleksi sendiri atau difoto. Oh ya, difoto kayak Nat Geo gitu. Iya, jadi koleksi sendiri itu. Nah, kalau sampai jadi tahapan kalau mengamati burung untuk sekedar melihat, untuk sekedar kesenangan diri sendiri itu kan kayak ya tadi yang disebut Adin, orgasme. Orgasme mata. Egism. Orgasme mata toh. Ngucek-ngucek. Terus keluar air. Ya perih kuwi jenenge. Squirting. Cocok. Kalau sebatas mengamati. Sebatas mengamati itu kan untuk kesenangan sendiri. Kesenangan sendiri ya buat koleksi sendiri. Nah, orgasmenya di situ. Dan membantu tadi kayak mengantarkan orang untuk orgasmenya dia. Nah, itu sudah jasanya. Oh ya, jasa. Awe. Kone iki. Oke. Kesenangannya berarti kan ketika melihat suatu spesies baru gitu ya Mas. Maksudnya lebih ke ketemu satu koleksi burung spesies. Koleksi spesies, ketemu burung yang baru gitu kan. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah burung yang paling sejauh ini berkesan apa sih Mas? Maksudnya yang Oh, jangan itu dulu. Oh ya wes. Apa sih? Kenapa suka sama burung, Mas? Oh ya benar. Apa yang membuat Mas Imam tertarik? Awalnya Mas. Bentar. Awalnya dari awal aku tak pernah. Awalnya itu aku pengamatan burung pertama itu malah nggak lihat burung sebenarnya. Piye? Tapi itu yang bikin penasaran. Oh gitu. Berarti rasa penasaran ya Mas? Iya. Yang membunuhmu. Enggak, yang menjerumuskanku. Untuk terbunuh. Jadi waktu pertama pengamatan burung itu ikut kegiatan bareng lah sama satu kelompok pecinta alam di Jogja. Jadi mereka mengadakan kegiatan fun bird watching lah, istilahnya itu. Apa nama kegiatannya? Saya lupa. Nah waktu itu saya datang terlambat. Acaranya di Merapi
saya datang ke sekretariat kampusnya itu ya sudah rombongannya sudah berangkat ke lokasi. Ya, dari Jogja ke Merapi ya sekitar setengah jam atau 45 menit. Jadi saya terlambat 45 menit. Saya diantar ke Merapi oleh teman-teman panitia yang masih di base camp. Dan teman-teman rombongan itu sudah pengamatan. Sudah pengamatan lah sudah jalan. Saya datang terlambat, kemudian tiba-tiba nimbrung masuk Kegiatan. kelompok. Oh, kelompok. Nah, umumnya pengamatan burung bareng itu kan kita tidak punya alat untuk masing-masing peserta. Pada Jadi, waktu itu. ya sampai sekarang juga alat pengamatan itu bisa gantian lah. Jadi saya datang pengamatan terlambat, gabung. Nah di dalam kelompok itu alat cuma paling 1-2 lah, sementara rombongan itu bisa lebih dari 5. Alatnya apa itu Mas? Teropong itu. Teropong, ada buku panduan. Nah jadi saya hampir tidak kebagian Alat. megang teropong. Gimana mau lihat burung megang teropong aja nggak kena kan? Jadi sepanjang pengamatan saya tidak lihat burung memang karena tidak kebagian Teropong. Kalaupun pegang teropong belum tentu burungnya ada toh. Nah jadi seringnya saya pegang buku panduan akhirnya. Nah karena itu yang jadi pegangan setelah kalau lihat burung kemudian dibandingkan Itu dipegang di awal. dibandingkan dengan buku panduan Hmm. untuk alat identifikasi. Jadi seringnya saya pegang buku panduan. Nah saat itu saya sering kegiatan ke alam, naik gunung dan sebagainya. Nah sepanjang pengamatan itu ya saya seringnya buka buku panduan karena itu yang nggak diambil sama teman-teman yang lain. Mereka rebutannya teropong, buku panduan tidak dipakai. Berarti itu harus ada yang gandeng ya Mas? Maksudnya? Lah kan jenengan lihat buku terus. Nah, kalau nggak ada yang gandeng nanti blasok sampean. Enggak selalu sih. Enggak selalu melihat burung terus, melihat buku panduan terus. Ya, jadi sambil bawa saya lihat-lihat buku itu. Itu bukunya field guide, buku panduan burung untuk Sunda Besar, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Nah, di situ di bagian belakangnya itu kan ada tuh ringkasan jumlah burung yang ada di buku itu 800-an jenis. Itu untuk yang Sunda. Itu untuk Sunda Besar. Oh, ya. Mackinnon, kita nyebutnya buku Mackinnon. Ada gambarnya juga berarti Mas? Ada gambar burung banyak gitu. Nah, ya itu yang membuat saya tertarik. Jadi, ternyata banyak jenis burung yang ada di Sunda Besar gitu. Itu belum Indonesia ya Mas? Iya, dan dari 800-an itu belum ada satupun yang bisa saya lihat gitu, dari ya. kegiatan pertama Dari itu juga. kegiatan pertama itu. Ya seingat saya paling lihat burung ya burung gereja, burung kutilang ya. Emprit itu apa ya? Emprit itu saya tidak begitu familiar ya burung gereja dan kutilang itu lah. Dan ternyata ada 800-an yang lain gitu. Beragam warna, bentuk dan sebagainya. Oke yo. Wakeh 800 ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik dan melihat buku itu seperti apa ya? Seperti ditampar dalam tanda kutip. Ngeri. Kemana aja kamu? Lihat burung sebanyak ini gitu. Saya sering kegiatan ke alam, naik gunung. Tapi nggak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Sebenarnya tidak ngeh aja ya. Tidak pernah memperhatikan gitu ya berarti. Ya betul. Nah dari situ mulai coba untuk cari tahu tentang burung dan sebagainya. Mulai cari alat, mulai cari buku sendiri, pengamatan sendiri, mengidentifikasi ya sampai sekarang. Sudah berapa tahun berarti? 20 tahun, 21 lah. 21. Wah, sudah kuliah ya? Ngeri. Sudah S1 itu Mas. Sudah. Enggak maksudnya kalau dianakkan itu. Dijadikan manusia. Dipersonifikasikan. Jadi waktu itu lebih ke kayak melakukan kegiatan ke alam tapi tidak memperhatikan isinya lah. Kita cuma naik gunung, kita cuma trekking, kita cuma jalan-jalan, tapi
sebenarnya banyak hal lain yang bisa dilihat, salah satunya burung itu. Nah dari situ. Terus selama 20 tahun ini Mas, suka dukanya apa Mas pengamatan burung? Waduh. Apanya dulu nih, sukanya apa dukanya dulu? Terserah Mas. Dukanya dulu aja Mas. Sukanya sering jalan-jalan ya. Oke. Sering jalan-jalan. Karena burungnya perjalankan lah. Karena burungnya burung alam kan, burungnya harus di alam kan. Iya. Kalau yang di splendid, kalau yang di Pasar pasti burung. pasar burung kan nggak dihitung loh. Itu burung di alam yang dikandangkan ya. Berarti masuk hitungan nggak itu? Enggak. Kalau buat teman-teman pengamat burung. Oh, kalau software itu trial mungkin. Versi beta. Orang Ya, crack. Crack kalau kita beli terus dilepas, crack. Nge-crack burung Papua. Bagas 31. Sukanya bepergian. Sukanya itu melihat jenis burung baru di banyak tempat baru, ketemu orang-orang, banyak teman. Jadi teman-teman pengamat burung itu berkomunitas di banyak lokasi di Indonesia. Kita bepergian ke satu tempat, tinggal kontak teman yang ada di sana, bisa numpang di base campnya, bisa minta diantar. Jadi Pengamatan bareng lah ya. pengamatan bareng. Jadi banyak hal di luar burungnya sendiri. Kita bisa berjejaring, kita juga punya pengalaman lain di lokasi-lokasi itu. Wisata juga mungkin budaya baru Pasti, gitu ya. pasti. Nah, Mas Imam ini berarti good boy Mas. Karena banyak teman. Coba Mas Imam fuckboy. apa? Banyak pacar. Aja semua nabi fuckboy. Opo meneh. Ra masuk. Aduh. Nah. Dukanya Mas. Aduh, Kalau nggak ada bilang nggak ada aja Mas, selesai Mas. dukanya yang pasti enggak usah diceritain dia. Lu. Ntar jadi cerita duka. Ya kan harus berimbang Mas. Siapa tahu. Ding 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 ding. Ya maksudnya artinya biar teman-teman itu siap menerima resikonya itu loh Mas, ketika kita berkecimpung dalam mengikuti hobi-hobi yang sama seperti ini, teman-teman juga punya persiapan supaya tidak terjadi kejadian yang sama loh Mas. Oh, oke. Tapi kayaknya itu sudah sepaket deh. Ya makanya ya Mas, Ya, semoga Mas mau sebagai diceritakan gambaran umum aja, kalau yang namanya kesenangan itu tidak semua orang bisa memahami kesenangan kita. Ya betul. Saya mencontohkan kesenangan lain lah, misalnya hobi mancing yang saya tidak sampai sekarang tidak bisa memahami kesenangannya. Ya Mas ya. Jadi membuat orang lain senang, paham atau memaklumi itu kan susah ya. Nah, kalau di orang-orang yang suka mancing itu kan sering kali terjadi friksi sama keluarga misalnya kayak gitu. Nah, itu juga saya alami di pengamatan burung. Oh gitu. Dan itu yang namanya yaitu meyakinkan orang untuk bisa memahami kesenangan itu kan tidak mudah. Oh, to the point ini keluarga berarti. Izin nih berarti. Oh, iki jenenge ra masalah general, iki masalah pribadi nek iku Mas. Soal itu Iya tapi secara umum kesenangan seperti itu. Oh ya. Ya saya yang salah kok. Maaf. ya namanya bepergian ya. Kan namanya juga ada keluarga tuh harus izin dan apa sih pengamatan burung kan orang banyak nggak tahu, kayak saya juga nggak tahu itu apa pengamatan burung. Dia macam moderator Cuk. Tapi asik kok Mas mancing. Aku suka mancing dulu tapi harus dapat, terus harus jadi makanan. Kalau nggak dapat nggak jadi senang. Yang dibawain Arit orang itu. Kalau tadi kan jenengan bicara pertama kali ikut komunitas burung kan diajak sama teman-teman komunitas ya Mas. Nah sejauh ini komunitas pengamat burung di Indonesia seperti apa sih Mas?
komunitasnya sudah berkembang jauh dari mungkin awal tahun-tahun 90-an ya. Jadi saat pertemuan pengamat burung pertama itu, Apa itu Mas pertemuan pengamat burung Mas? pertemuan pengamat burung ya forum bertemunya para pengamat burung. Oh gitu. Itu Summit tuh. conference ya. Ngeri. Jadi waktu itu salah satu narasumbernya Pak Pramana Yuda, dosen di Atmajaya, presidennya peneliti burung. Ada presidennya bos. Ngeri. Itu bilang kalau di tahun 2000-an, pertemuan pengamat burung pertama itu 2007. Terus saat di pertemuan pengamat burung pertama itu Pak Pram bilang kalau era 2000-an adalah era boomingnya kelompok pengamat burung. Tahun 2000-an. 2000-an. Oke. Jadi Berarti generasi awal dengan pengamatan burung ya? ya itu boomingnya, artinya bertumbuhnya kelompok-kelompok pengamatan burung di banyak tempat. Itu peralihan dari grunge ke rock alternatif. Berarti ini No. komunitas parkiran ya 2000-an. Oh, cacat. Kalau di 90-an itu alat satu, pengamatnya banyak. Maksudnya Teropong satu bandingannya dipakai oleh orang banyak. 10 orang gitu. Ya. Kalau saat ini perkembangannya terutama dengan fotografi, ya hampir semua orang punya alat gitu. Dan tidak hanya dalam kelompok, bahkan individu-individu juga berkegiatan pengamatan burung atau fotografi burungnya. Jadi hampir di setiap kota punya kelompok atau bahkan punya wadah di kota itu untuk kelompok-kelompok yang ada. Aku otakku nakal nih. Kan Adin tadi bilang egasm. Alatnya teropong. Aku bandinginnya karo orgasme. Alatnya apa? Dan dipakai banyak orang. Jadi itu alat memuaskan tubuh. Ya itu. Mas publik berarti. Teropongnya dikucek-kucek di mata. Oke, selesai. Lanjut. Squirting tadi. Berarti hampir tiap kota di Indonesia atau gimana Mas? Atau mewakili regional yang kata jenengan per pulau gitu. Kalau per kota belum ya, karena masih berkembang, tapi paling tidak di Jawa itu sudah hampir semua kota punya kelompok pengamat burung. Jadi kalau gue pergian ke banyak tempat di Jawa ya banyak teman yang bisa dihubungi lah. Kalau seandainya saya di Papua Mas, itu bisa Papuanya saya mungkin seandainya aja ya sing kota yang apa ya Mas, yang tidak cukup terpencil tuh apa? Wamena. Oh, ya di Wamena tuh ada nggak sih Mas? Maksudnya orang-orang yang di sana? Ada, tapi siap bayar. Akan jadi teman itu. Kan seandainya saya jadi orang sana Mas. Oh, jadi orang sana. Ya malah gratis. Ya malah jadi. Enggak, maksudnya saya harus ngubungin siapa gitu loh di sana. Ada komunitas nggak di sana? Kalau komunitas lingkup Papua itu ada, namanya Papua Bird Club, itu ada. Wow. Dan itu salah satu yang pertama di Indonesia untuk di era itu, 2000-an itu. Ya, malah 90-an. Oh, malah 90-an. 90-an. Lebih tua berarti Mas. Dari saya. Oh iya. 90-an kok. Aku sama Liji ya.